Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari perwakilan PMM UMM dari gelombang 6 kelompok 47 akan sedikit menjelaskan bagaimana sih pentingnya imunitas pada masa pandemi. Ada beberapa topik yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian imunitas sendiri. Apa sih itu imunitas? Bagaimana sih kerjanya? Dan lain sebagainya. Kedua yaitu perbedaan infeksi virus dengan bakteri, kemudian jamur. Kemudian selanjutnya yaitu makanan yang baik untuk meningkatkan imun. Apa saja sih makanan yang perlu kita makan untuk agar imun kita tetap baik dan agar menghindarkan dari penyakit-penyakit. Kemudian selanjutnya makanan yang baik untuk meningkatkan imun. Apa saja sih makanan yang baik untuk meningkatkan imun itu untuk menjaga tubuh kita agar tetap fit. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari atau dilakukan agar imun tetap terjaga baik. Teman saya akan menjelaskan beberapa hal tersebut. Imunitas atau yang biasa kita sebut dengan kekebalan tubuh adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi patogen dan kemudian membunuh patogen tersebut. Apa itu infeksi virus? Virus adalah mikroba yang berukuran sangat kecil, hidup dengan cara menempel dan menguasai pada sel-sel inangnya, dan terus berkembang biak di dalam sel. Bagaimana cara mengobati infeksi virus? Sistem kekebalan tubuh yang akan berusaha mengalahkan virus yang ada di dalam tubuh. Apabila dokter memberikan obat, bukan untuk mengatasi virusnya, akan tetapi untuk meringankan gejala. Seperti pemberian ibuprofen untuk meredakan nyeri dan demam, ada beberapa gejala akibat virus yang memiliki obat-obatan tertentu yang digunakan untuk menghambat siklus hidup virus. Seperti obat valaciclovir adalah obat antivirus yang digunakan untuk menangani infeksi virus herpes. Apa itu infeksi bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme yang hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Pengobatan dengan antibiotik diberikan untuk infeksi bakteri, tidak tepat untuk infeksi virus. Antibiotik dapat menghambat proses perkembangan dan metabolisme bakteri di dalam tubuh manusia. Penggunaan antibiotik tidak selamanya efektif untuk membunuh bakteri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang menyehatkan. Misalnya lemon, bawang putih, jahe, brokoli, madu, bayam, buah-buahan, dan makanan laut. Lemon sendiri penting karena dapat membunuh radikal bebas dan merupakan sumber vitamin C yang dapat memperkuat imunitas. Kemudian untuk bawang putih memiliki khasiat sebagai antibakteri serta antivirus dan memperkuat imunitas. Kemudian, jahe sendiri memiliki antioksidan dan mengandung senyawa yang dapat meningkatkan imunitas. Brokoli merupakan sumber vitamin E, A, dan C, serta memiliki sifat antioksidan yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh. Untuk madu memiliki kandungan antioksidan tinggi dan juga baik untuk sistem pernafasan serta kekebalan tubuh. Kemudian ada bayam sendiri memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Kemudian ada buah-buahan yang kayak antioksidan, vitamin, dan mineral. Untuk makanan laut sendiri banyak mengandung protein, omega 3, asam lemak tak jenuh sehingga dapat meningkatkan imunitas. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus menghindari makanan dan minuman manis, makanan yang dingin atau yang digoreng. Hal ini karena makanan dingin akan mengurangi kerja dari pencernaan. Lalu kemudian untuk makanan berat dan gorengan akan sulit untuk dicerna. Kita juga harus memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah. Karena kandungan dan mineral yang terdapat di dalam sayuran dan buah dapat memperkuat sistem imunitas. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya, hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan saat pandemi COVID. Yang pertama yang boleh dilakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan secara benar dan tepat dengan teknik 6 langkah. Yang kedua, kenali gejala. Gejala COVID dibilang hampir serupa dengan flu, yakni demam, kelelahan, sesak, batuk kering. Yang ketiga, jauhi tempat keramaian, terutama pada saat kita sakit atau orang yang berusia di atas 60 tahun. Yang keempat, persiapkan obat dan desinfektan. Usahakan di rumah memiliki
persediaan obat-obatan dan desinfektan di rumah. Untuk yang tidak boleh dilakukan saat pandemi COVID, yang pertama, menyentuh mata, hidung, dan mulut saat tangan kotor. Yang kedua, berkumpul dengan keluarga atau teman. Sebisa mungkin, tundalah acara atau kegiatan lainnya yang sudah direncanakan. Yang ketiga, bepergian saat sakit. Untuk mencegah penyebaran virus corona, sebaiknya jangan bepergian bila sakit, demam, atau mengalami gejala COVID-19. Yang terakhir, panik. Pemerintah Indonesia lewat Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat agar tetap waspada, tenang, bukan panik dalam menghadapi virus corona. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap selalu sehat di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.